Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Sahabat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat hidayah, nikmat yang sangat mahal, nikmat yang tidak diberikan kepada seluruh manusia. Dan Anda yang saat ini masih istiqomah untuk menjalankan berbagai macam ketaatan dan kemudahan untuk menjalankan ibadah, itulah nikmat yang paling mahal. Bahkan nikmat tersebut tidak diberikan kepada semua orang yang beriman, sahabat. Sahabat rahimakumullah, ini Ramadan sudah hari keberapa nih ya? Nih saya mau tanya teman-teman sekalian, untuk ibadah tilawah Al-Qur'annya sahabat, udah sampai berapa juz nih? Ayo. Ada yang sudah khotam, ada yang sudah sampai 6 juz, atau bahkan baru mulai. Wah, ini harus dijaga sahabat. Dan saya melihat ada pemandangan yang cukup miris sahabat. Ini pemandangan berbeda ketika saya muda dahulu. Ketika waktu saya masih anak-anak, masih muda, masih musim-musimnya sekolah SMP, SD, SMP, itu memang belum ada gadget, belum ada handphone. Jadi ketika anak-anak aktivitasnya di bulan Ramadan, tidak ada aktivitas lain melainkan kumpul-kumpul di masjid, menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran, pagi, siang, sore, malam, gak ada waktu lain, gak ada aktivitas lain. Dan saat ini saya menyaksikan miris ketika suatu pemandangan di masjid itu selalu kosong sahabat. Gak ada pemuda-pemuda yang hadir di situ, anak-anak muda kumpul di masjid, berlomba-lomba membaca Al-Quran, berlomba-lomba untuk tilawah, tidak ada. Dan itu sangat mengkhawatirkan sekali. Kenapa ini penting kita bahas sahabat? Karena ada dua buah amalan. Ada dua buah amalan yang akan memberikan kita, menjadikan kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana amalan tersebut ada di bulan Ramadan ini sahabat. Dan kita mesti tahu apa dua amalan tersebut agar kita semua sama-sama mendapatkan syafaat tersebut. Bukankah kita sering mendengar ajakan-ajakan para ustadz, ajakan-ajakan para da'i, ajakan-ajakan para mubaligh, para ulama yang mengajak senantiasa dan berharap, berdoa agar kita sama-sama mendapatkan syafaat, baik syafaat di dunia atau syafaat di akhirat. Baik itu syafaat dari Nabi Allah Muhammad SAW, dan ada dua syafaat lagi yang harus kita dapatkan yang ada di bulan Ramadan ini. Nah, sahabat mau tahu apa syafaat-syafaat tersebut? Dan alasannya kenapa kita membutuhkan syafaat? Syafaat adalah wasilah atau penolong ketika di saat-saat genting, kejadian-kejadian di akhirat nanti, kejadian-kejadian yang sangat luar biasa sahabat. Di antara kejadian-kejadian yang mengerikan tersebut adalah, mungkin para ulama telah menjelaskan, ketika kejadian matahari didekatkan dengan kepala sejarak 1 mil, kemudian mungkin ada manusia ditenggelamkan dengan air keringatnya, kemudian bagaimana sulitnya melewati jembatan Sirat yang sampai manusia ada yang diseret karena kurangnya amal, tidak adanya wasilah, tidak adanya syafaat. Dan mungkin juga kejadian di padang mahsyar yang begitu lama, yang 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Saat-saat genting seperti itulah
kita membutuhkan syafaat-syafaat tersebut sebagai penolong kita agar kita mendapatkan kemudahan di dalamnya. Nah, sahabat mau tahu? Mari kita simak penjelasannya dari berbagai macam hadis yang akan saya jelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, "As-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi." Bahwasanya kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ada dua amalan, yakni puasa dan membaca Al-Quran. Dia akan memberikan syafaat, kedua-duanya memberikan syafaat kepada seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan kedua amalan tersebut meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa atau puasa meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dia telah menahan seorang hamba dari lapar dan syahwatnya. Karenanya puasa tersebut minta izin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku telah menahan dirinya dari lapar dan syahwat di siang hari. Oleh karenanya aku menginginkan agar dia mendapatkan syafaat. Dan yang kedua, Al-Quran pun mengatakan, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku telah menahannya dari tidur, kurangnya tidur di waktu malam. Oleh karena aku memintakan izin pada Allah agar aku memberikan syafaat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian memberikan izin kepada amalan kedua tersebut untuk memberikan syafaat kepada keduanya. Nah, sahabat, ini amalan hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Karena secara khusus Al-Quran memang diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karenanya para ulama terdahulu, sebagaimana dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan bahwasanya julukan bulan Ramadan selain disebut dengan bulan Maghfirah, juga disebut dengan bulan Syahrul Quran. Bulannya bulan untuk membaca Al-Quran. Dan para ulama terdahulu terbiasa mengisi hari-hari Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, sahabat. Tidak ada aktivitas yang lain yang mereka perbanyak. Dan kita harus ingat, ada sebuah hadis yang sering dilupakan oleh masyarakat kita. Ada sebuah hadis yang sering dilupakan oleh kaum muslimin tentang betapa pentingnya membaca Al-Quran setiap hari. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Rawahu Muslim bi sanad sahih. Ini redaksi Al-Qur'annya, redaksi hadis tersebut adalah fi'il amr, artinya perintah. Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena di hari kiamat kelak Al-Qur'an akan datang kepada kalian, kepada seorang hamba sebagai apa? Syafi'an, sebagai syafaat. Bagi siapa? Bagi orang yang sering membacanya, sahabat. Bukan hanya saja memilikinya, bukan hanya saja seorang memiliki mushaf tersebut, bukan hanya sebagai hiasan di rumah, bukan hanya sebagai hiasan di handphone untuk di aplikasi gadgetnya. Enggak, sahabat. Ini hadir untuk dibaca. Dan amalannya sangat luar biasa. Dalam hadis yang lain dijelaskan, satu huruf membaca ayat Al-Quran akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Nah, itu dia, sahabat. Saya telah jelaskan berbagai macam, ada 2 macam amalan, betapa pentingnya, jangan sampai kita tinggalkan, dan mari koreksi diri kita, hitung amal kita, hitung ibadah kita, sudah sampai sejauh mana ketakwaan kita, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kita sebelum Ramadan. Bahwasanya kita berekspektasi Ramadan diisi dengan berbagai macam amaliyah ibadah termasuk bacaan Al-Quran, dan mari koreksi, berlomba-lomba diri untuk memperbanyak amal ibadah termasuk membaca Al-Quran sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan juga sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan hidayah, memberikan kemudahan luang waktu kepada kita semuanya untuk senantiasa mengisi Ramadan ini dengan hari-hari yang penuh kehusuan ibadah. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik
daripada Ramadan tahun kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.